Shalom adik-adik, gimana kabarnya semua adik-adik di rumah? Pastinya sehat-sehat semua ya adik-adik? Iya dong Kakak Ika, adik-adik di rumah harus selalu sehat ya adik-adik. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Apa aja tuh kakak protokol kesehatan kita? Oh, protokol kesehatan itu adik-adik contohnya seperti memakai masker kalau keluar. Kemudian yang kedua, kalau kita mau makan harus cuci tangan. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk selalu rajin rajin makan Kakak Ika. Yes, biar kita juga sehat selalu adik-adik. Dan jangan lupa vitaminnya juga ya adik-adik. Dan jangan main keluar. Iya, nggak boleh dulu ya adik-adik main keluar, di rumah aja. Kita bisa belajar sama mama sama papa, nyanyi atau bikin kreativitas. Seperti itu adik-adik. Nah yaudah yuk kakak, kita mulai ibadah kita bernyanyi Jalan Serta Yesus dan Bapak Abraham. Oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Berputar Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk setiap berkat kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga pada saat ini kami bisa dapat beribadah, memuji memuliakan nama-Mu. Ya Bapak, berkatilah acara ini dari awal pertengahan hingga akhir, supaya kami Tuhan sungguh-sungguh untuk beribadah kepadamu, dan kami juga Tuhan menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum itu ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak, tema kita hari ini tentang apa ya kakak? Tema kita hari ini, adik-adik mau tahu nggak di rumah? Pasti mau tahu kan? Tema kita Kakak Ika tentang hidup rukun.
seperti tidak berantem dengan adik, kemudian akur dengan teman-teman di sekitar kita, tidak melawan orang tua, juga hidup rukun Kakak Ika. Oh, berarti dimanapun kita berada, kita harus hidup rukun ya Kak? Iya, kita harus hidup rukun dengan keluarga kita, dengan teman-teman di sekolah kita, dengan teman-teman di rumah, ataupun dimanapun kita berada nih tadi. Oh, mungkin salah satunya kita juga harus berbagi ya Kakak, main-mainan bareng. Mungkin kalau misalnya kita punya makanan yang banyak yang bisa dibagi-bagi ke teman kita, bisa kali itu ya Kak? Bisa dong Kakak Ika, itu juga merupakan contoh hidup rukun. Dan satu lagi adik-adik, contoh hidup rukun adalah beribadah bersama keluarga. Itu adik-adik. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita bernyanyi, satukanlah hati kami. Ambil sikap berdoa di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kakak Ika, kenapa sih kita harus berkumpul? Harus dong Kakak, karena kita kan anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan, kita harus hidup rukun Kakak. Iya benar tuh adik-adik, kita harus selalu hidup rukun supaya berkat Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita dan kita juga menjadi berkat buat orang lain adik-adik kalau kita mau hidup rukun. Nah adik-adik, yang di rumah yang masih suka berantem dan suka masih marah-marah di rumah, jangan lagi ya. Kita harus belajar hidup rukun dimanapun kita berada. Oke adik-adik? Oke, Kak, Kak. kita nyanyi lagu, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria.
Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan bagi kita, yaitu titah kelima sampai titah yang ke-10. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, pembantunya laki-laki atau perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Kita ambil sikap berdoa, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kira-kira siapa yang masih tidak hidup rukun adik-adik? Ayo siapa yang di rumah lagi dimanapun berada masih suka marah-marah dan gak rukun hidupnya? Ayo ngaku. Nggak boleh ya adik-adik. Anak-anak Tuhan itu harus selalu hidup rukun, karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk hidup rukun adik-adik. Itu juga Tuhan Yesus, Dia selalu mengampuni dosa-dosa kita adik-adik, walaupun kita terkadang tidak taat pada perintahnya. Nah, adik-adik yang di rumah yang masih nggak rukun, yuk mulai sekarang kita belajar hidup rukun dimanapun kita berada. Sama seperti yang tadi kakak Diki bilang ya adik-adik, karena identitas kita adalah anak Tuhan. Jadi kita harus hidup rukun agar kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Yaudah yuk adik-adik, kita angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan. Ambil sikap berdoa, kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin.
Epistel kita atau ayat bulanan tertulis di dalam Mazmur 25 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau aku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau doa pengakuan iman rasuli. Kita akan mengaku iman percaya kita. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat 376 ayat 1. Ikut dikau saja Tuhan. Marilah kita mengakui iman kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Kakak mau pengumuman hari ini, pengumuman kita. Yang pertama, ibadah kita tetap online di YouTube-nya KBP Kalibang Perwira jam 7 pagi ya adik-adik, di tanggal 1 Agustus 2021. Yang kedua, tugas adik-adik di rumah. Tugasnya itu menggambar anggota keluarga. Misalnya, yang di rumahnya ada mama, ada papa, ada opung, ada tulang, ada adik, ada abang, ada kakak. Itu digambar aja semuanya ya adik-adik. Nanti dikirim di grup WhatsApp kita ya adik-adik. Yang ketiga, ini yang utama, tetap jaga prokes adik-adik ya. Seperti yang tadi kakak guru sekolah minggunya sudah ingatkan, jaga kesehatannya, jangan main keluar, pakai masker, cuci tangan, pokoknya jangan kumpul-kumpul dulu deh sama teman-temannya. Karena saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID ya adik-adik. Ya udah, itu aja pengumuman dari kakak guru sekolah minggunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya, supaya hidup kita berbuah dan tumbuh di dalam Tuhan adik-adik. Sekarang kita mau bernyanyi lagu Yesus Sayang Padaku.
berdoa, kita berdoa. Ini kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Kaliabang Perwira datang ke hadapan-Mu, hendak mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats khotbah bagi kita, tertulis di dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, berkat Tuhan yang pertama yang kita terima ketika kita ada di dunia ini adalah keluarga. Karena apa? Karena begitu kalian lahir di keluarga kita, semuanya berbahagia, semuanya berbahagia. Karena apa? Karena kalian lahir ke dunia ini dipahami sebagai berkat Tuhan. Lalu nanti langsung diwartakan. Kalau dalam bahasa Batak nanti dibilang titik-tikon. Dan dalam bahasa Bataknya lebih enak. Kalau dalam bahasa Indonesia dianugerahkan Tuhan. Kalau dalam bahasa Bataknya lebih enak. Di bahasa-bahasa di Batas ada dana begitu. Jadi lebih enak di dalam bahasa Batak. Karena itu, ketika kalian lahir, kalian dipahami sebagai berkat Tuhan yang ada. Jadi ketika saudara kita juga ada, itu juga berkat Tuhan. Jadi kalau ada orang lain yang bersama-sama dengan kita dalam satu keluarga, itu berkat Tuhan. Dan apa yang kita miliki pertama sekali adalah ayah dan ibu. Lalu kemudian Tuhan tambahkan ada adik, begitu. Atau saudara laki-laki atau saudara perempuan kita, begitu. Itu berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan itu harus terus dipelihara, tidak boleh diabaikan. Siapa yang di rumahnya punya adik, atau siapa yang di rumahnya punya kakak atau abang, atau siapa yang pernah dengar lagu satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya. Nah, artinya apa? Artinya semua yang ada dalam kehidupan kita adalah anugerah Tuhan. Dan kita boleh hidup bersama-sama dalam keluarga kita untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena Tuhan menyediakan kita, menghadirkan kita sebagai berkat, maka teruslah menjadi berkat. Dan bukti bahwa kita adalah berkat dan adalah kebaikan yang diberikan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, teruslah hidup di dalam kerukunan. Hiduplah di dalam kedamaian. Hiduplah saling memberi diri. Jangan pernah nanti kalau contohnya mau jalan-jalan gitu dekat-dekat rumah kalian, ada yang merengek-rengek, aku aja. Tidak boleh lagi. Karena semuanya harus saling memberi diri. Karena kita hidup di dalam satu keluarga yang sama yang dinamakan keluarga Allah. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, dan Tuhan memberikan kelebihan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Engkau memberikan keluarga yang baik bagi kami, sanak saudara yang siap memberi dirinya bagi kami. Biarlah Tuhan kehidupan kami terus menjadi pembawa damai, karena kami adalah anak-anak Allah. Biarlah Tuhan anak-anak sekolah minggu HKBP Kaliabang Perwira ini terus maju ke depan, menunjukkan solidaritasnya, menunjukkan kesatuannya di dalam persekutuannya kepada Tuhan saja. Ini kami Tuhan meletakkan masa depan anak-anak kami yang sedang berjuang bersama-sama dengan kami untuk menghalau pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan pandemi ini segera berlalu dan kami dapat hidup secara normal lagi, secara biasa lagi sebagaimana kami pada awalnya.
boleh menikmati segala berkat Tuhan. Kami dapat bersekutu bersama dengan keluarga kami yang lain. Kami letakkan semuanya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berbelas kasihanlah Engkau kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau menyerahkan persembahan kita. Siapin persembahannya dengan baik. Kita siapin persembahan kita bernyanyi lagu Betapa Hatiku. Ambil sikap berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Yuk kita ucapkan selamat hari Minggu untuk Amang Pendeta kita. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu Amang Pendeta. Selamat hari Minggu adik-adik.